Liga Indonesia lebih baik dari Liga Malaysia. Liga Indonesia merupakan liga kompetitif, persaingannya ketat. Dibandingkan Liga Malaysia, hanya sekelas Liga Petani yang juaranya hanya JDT saja setiap tahunnya. Sementara klub lainnya hanya sebagai penggembira saja. JDT pindah ke Liga 1 Indonesia saja belum tentu jadi juara, apalagi pernah dibantai oleh Persija di AFC 2018. Makanya Liga Indonesia lebih bagus dibanding Liga Malaysia. Titik. Kata-kata tersebut pasti sering bersebar di jagat internet terkait pembahasan tentang perbandingan Liga Indonesia dan Malaysia, atau postingan yang membahas kehebatan Johor Darul Takzim. Namun setelah melihat laga antara jawara Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 PSM Makassar melawan Sabah FA, tim peringkat ketiga di Liga Malaysia musim 2022-2023 di Piala AFC kali ini, sepatutnya bahwa kita sebagai supporter harusnya mulai sadar diri bahwa kualitas liga kita masih jauh di bawah Liga Malaysia. Tiap tahun bermain di Asia level AFC Cup, namun tak satupun klub Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa dengan melaju jauh, paling tidak menembus 4 besar di ajang ini. Terakhir saat masa-masa Persipura yang sering menjadi wakil Indonesia yang prestasinya cukup mentereng. Setelahnya tidaklah meyakinkan. Menyumbangkan satu wakil Indonesia di putaran final Liga Champions Asia saja sudah tidak pernah lagi sejak terakhir kali di tahun 2010. Kabar tak mengenakan lebih sering muncul lewat terkait kiprah tim Indonesia, seperti dibantai oleh tim Kamboja, gagal lolos dari fase grup regional, hingga terakhir dibantai dengan skor 0-5 oleh Sabah FA, klub Malaysia yang notabene sering disebut liganya sebagai Liga Petani oleh supporter klub-klub Indonesia. Lalu siapa sih yang sebenarnya lebih dari Liga Petani itu sendiri kalau bukan liga kita yang tak pernah maju lagi ini? Saat Liga Indonesia seperti berjalan di tempat atau bahkan justru berjalan ke belakang, Liga Malaysia justru menunjukkan progres yang bagus dalam tata kelolanya. Padahal perbaikan Liga Malaysia oleh FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, baru dimulai pada tahun 2015 silam dengan membentuk Football Malaysia Limited Liability Partnership atau FMLLP, atau semacam PT LIB-nya di Liga Indonesia sih, sebagai operator liga. Hasilnya dalam 7 tahun, Liga Malaysia, dalam hal ini Malaysia Super League, berhasil menduduki peringkat kedua ASEAN di bawah Liga Thailand sebagai kompetisi terbaik AFC. Jika dibandingkan pada tahun 2015, Liga Malaysia berada di peringkat ke-6 dan kalah telak dari Liga Indonesia yang saat itu menjadi liga terbaik ASEAN berdasarkan rankingan dari AFC. Ada beberapa faktor yang membuat Liga Malaysia begitu progresif dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, liga dikelola oleh pihak profesional. Pastinya FAM sadar betul kalau liga mereka tidak akan berkembang jika tidak dikelola oleh pihak swasta yang profesional. Keputusan menyerahkan liga ke FMLLP ternyata berbuah manis. Liga Malaysia saat ini memiliki standar yang tinggi dan rencana yang jelas setidaknya dalam 50 tahun ke depan. Sementara Liga Indonesia, meskipun liganya juga sudah dikelola oleh swasta, namun tak ada kemajuan yang signifikan dari tata kelola dan mutu liganya itu sendiri. Tiap tahun jadwal liga selalu tak pasti, standar kualitas liga rendah, SDM wasit yang masih di bawah standar, dan beragam problem pelik yang tak kunjung diselesaikan. Kedua, memiliki kompetisi yang berjenjang. Pada tahun 2022, Liga Malaysia total memiliki 6 kompetisi resmi, yakni Malaysia Super League, Malaysia Premier League, Liga M3, FA Cup, Malaysia Cup, dan Challenge Cup. Dan tahun lalu semua kompetisi tersebut berjalan dengan baik. Di tahun 2023, mereka akan melanjutkan restrukturisasi liga yang bertujuan agar lebih kompetitif dan dinamis.
Liga Super tetap akan berjalan dengan penambahan kontestan menjadi 18 dari yang awalnya 12 tim. Kemudian untuk tim Liga Primer sementara ditangguhkan dan digantikan dengan Liga Simpanan khusus pemain U23. Sementara itu untuk kompetisi amatir akan digelar menjadi 3 gelaran, yakni M3 atau setara dengan kompetisi Liga 3, M4 dan M5. Lalu untuk turnamen seperti FA Cup, Malaysia Cup, dan Challenge Cup tetap akan digelar. Jika dibandingkan dengan Indonesia tentu sangatlah timpang. Praktis di tahun 2022-2023, PT LIB dan PSSI hanya menggulirkan Liga 1 hingga saat ini. Sementara Piala Indonesia batal digelar, sudah lama tak pernah digelar sejak terakhir tahun 2019. Serta Liga 2 dan Liga 3 yang diberhentikan beberapa waktu silam. Ketiga, punya banyak liga dan turnamen di level usia. Pada tahun 2023 ini, FMLLP bakal menggelar total 5 liga atau turnamen level usia selama 1 tahun penuh. Pertama ada Liga Simpanan U23, Piala Presiden U21, Piala Belia U19, Liga Bola Sepak KPM U17 dan U15, serta Liga Subharimau U14 dan U8. Sementara di Indonesia hanya punya 2 kompetisi resmi yang itu pun selama setahun hanya bergulir selama 1 sampai 4 bulan, seperti Elite Pro Academy U16 dan U18 dan Piala Suratin U13 dan U17. Keempat, punya akuntabilitas keuangan yang baik. Dilansir dari The Malaysian Reserve, kurangnya akuntabilitas telah menghalangi sepak bola Malaysia selama beberapa generasi. Hal-hal buruk seperti tim yang pailit, menunggak gaji pemain dan semacamnya menjadi problem pelik Liga Malaysia yang ingin dibenahi oleh FMLLP. FMLLP memulai langkah pertama dengan membuat distribusi pendapatan yang proporsional bagi klub-klub yang berkompetisi di Liga Super hingga Liga 3 yang bersumber dari hak siar dan sponsor. Baru-baru ini FMLLP menerima dana segar 1,8 triliun dari Unifi, stasiun TV lokal Malaysia, yang akan menayangkan hampir semua kompetisi sepak bola selama 8 tahun ke depan. Sehingga tidak heran sejak musim lalu mereka sangat jor-joran membantu para klub yang juga merupakan pemilik saham di FMLLP. Dengan keuangan yang sehat, kompetisi bisa berjalan dengan lancar dan klub-klub pun bisa menggaji pemain mereka dengan baik. Meskipun saat ini Liga Super Malaysia terbilang kurang kompetitif karena selama 10 musim ini gelar juara selalu diraih oleh Johor Darul Takzim. Tetapi setidaknya mereka punya kemauan dan tekad yang besar untuk memperbaiki tata kelola liga. Jika Liga Indonesia tidak kunjung berbenah secara menyeluruh, bukan tidak mungkin kita akan semakin tertinggal jauh dari Malaysia. Jangan jauh-jauh deh bila ingin mengejar level JDT. Minimal samai dulu level klub di bawah JDT. Memberikan perlawanan dan menang saja sulit minta ampun sampai dibantai oleh Sabah FA. Masa ia mau berkuar-kuar JDT hanya beruntung saja di Malaysia karena kualitas liganya beda jauh. Bagaimana klub-klub Indonesia dan liganya? Apakah kalian masih bakal tetap berjalan di tempat seraya mundur hingga ke depan? Liga di bawah kalian seperti Liga Kamboja dan Liga Timor Leste bakal melompati kualitas Liga 1 kalian? Tuliskan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.